di sela kesibukan beliau, makannya pun buru-buru, dinner time, ya itu terganggu cuma karena kepentingan teman-teman dan kita semua. Kita berikan apresiasi, kita aplaus buat Mr. Abu. Welcome, Mr. Abu, silakan. Ya, selamat malam ya semua Bapak Ibu. Welcome everyone. Bapak Ibu, sebenarnya mungkin ada beberapa teman kita dari pasaran bahasa Inggris yang leadernya mau ikut lewat Zoom ini karena mereka juga mau dapatkan sedikit informasi. Jadi Saudara Upaya juga akan sampaikan sharing ini dalam dual language ya, dua bahasa supaya mereka juga bisa dapat sedikit masukan daripada sharing saya pada malam ini. Karena saya juga nggak sempat join Zoom mereka cuma karena beda waktu kan, dan terkadang pada Zoom mereka saya udah ada appointment lain karena saya sekarang masih di negara China. Okay, welcome everyone on board. I think all of you that in English spoken language you are celebrating Christmas, and you are in the Christmas mode. So Merry Christmas to all of you. And we are here in Southeast Asia. We are some of us are celebrating Christmas as well, and some of us are not celebrating it. But yeah, we are united in one. I mean, as a nation, in one nation. Yeah, we are respecting and celebrating it together with all of you. Jadi Bapak Ibu, terkait tentang Noah 2.0 ya, Noah di fasa luncurnya Expulse ini. Informasi terkini tadi baru sekitar 3 jam lalu saya dapat informasi daripada Mr. Wee ya, karena dia merupakan head of komunitas di Noah China, dan juga dia juga lebih dekat komunikasinya kepada developer. Developer update tentang perkembangan persiapan untuk listing sekitar tanggal 31 kita udah siap sepenuhnya dan ready untuk listing. Cuma Bapak Ibu, nanti saya akan buat satu DAO voting ya, sesegera yang mungkin untuk mendapatkan konsensus terakhir sebelum listing terkait dengan Expulse listing. Dan juga saya baru hari ketiga sampai ke negara China ini, dan setiap hari punya pertemuan bersama dengan komunitas Cina. Sampai hari ini di Hangzhou kita mempunyai satu community office di bandar Hangzhou, yaitu hanya di samping Shanghai. Dan community office ini saya ini hari ketiga juga nggak bisa ke kantornya karena kantornya dipenuhi oleh semua leader dari seluruh China. Beberapa video yang saya udah sharing hari pertama aja kantor penuh, dan saya dinasihatkan ya nggak usah datang, karena kalau datang juga nggak bisa, dia udah seperti supermarket, seperti pasar, orang berdiri penuh, dan kesesuaiannya maka mereka pilih 50 leader untuk dinner bersama. Sebenarnya memang tidak, hari itu bukan ada acara sharing dinner, tidak, semuanya ad hoc karena begitu ramai dan memang udah dibilang leader mau ketemu, jadi dibuatlah dinner itu untuk pertemuan leader 50 orang yang komited untuk langsung S3 setelah listing nanti. Maknanya komited dalam bulan pertama mereka mau capai S3. Jadi itu satu perkembangan yang bagus dari komunitas Cina. Malam kedua, saya rasa malam tadi saya ada sharing lagi foto dinner bersama 25 yang co-leader yang rupanya tidak ada satu orang pun mereka ini dari Hangzhou. Saya tanya semalam apakah siapa orang lokal, karena saya kebetulan di sini bersama dengan keluarga, bawa anak istri, jadi rencananya mau jalan hari ini, bawa mereka keliling sedikit. Jadi nggak ada satu orang dari Hangzhou ini, bandar Hangzhou ini. Dan sepertinya mereka juga siap. Namun begitu Bapak Ibu, mereka juga banyak tanya tentang perkembangan kita di fase yang pertama. Dan pasti mereka juga mempunyai pertanyaan yang sesuai, apakah di fase yang pertama itu menjadi orang di fase kedua menjadi beban, orang menjadi di fase pertama menjadi beban kepada orang di fase kedua.
kedua. Sebenarnya Bapak Ibu tidak ada perkaitan beban di fasa pertama dipindahkan di fasa kedua. Jadi mereka juga jelas dengan apa mekanisme yang kita telah lalui di fasa pertama, yaitu di fasa NFT, dan juga potensi yang bisa dimaksimalkan di fasa pertama, dan juga setelah di fasa kedua mereka juga bebas untuk partisipasi di fasa node sekarang yang ditawarkan, dan juga di fasa LP stakingnya nanti setelah listingnya expose nanti, ataupun mereka bisa pilih untuk trade aja, mereka beli di harga rendah, nanti di harga jual di harga tinggi mereka bisa jual tergantung dengan target masing-masing. Cuma di situ punya biayanya kurang lebih 35% daripada profitnya. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting, yang utamanya adalah keseluruhan daripada informasi daripada tim developer menyatakan bahawa utama mereka ini tetap menjadi prioritas kepada segala perhitungan oleh developer. Contohnya ya, rencana daripada developer adalah setelah berakhirnya hari sebelum listing, maka total pool itu akan digunakan, dimanfaatkan oleh developer untuk membuat belian expulse bagi pihak komunitas di fasa 1. Maknanya total wang yang tersisa akan digunakan untuk pembelian unit awal, yaitu sepertinya di dalam whitelist di dalam setelah deploy, setelah smart contract itu dilepaskan di blockchain, dan sesiapapun pada waktu itu bebas juga untuk berinteraksi walletnya, maksudnya untuk swap, untuk dapatkan expul di harga awal, sama ada melalui stakingnya yang mereka kontribusi ke LP pool sebagai pembangun komunitas di LP staking mekanisme dan mendapat rewardnya, atau orang yang langsung swap, maksudnya nggak ada terlibat dengan pembangunan komunitas, mereka hanya beli tokennya expulse dan mengharapkan perbedaan kenaikan harga itu akan menjadi keuntungan bersih untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, yang kita fokuskan adalah bagaimana jumlah sisa terakhir ini begitu mustahak, begitu penting sekali, yang menjadi panduan dan sokongan terakhir untuk kita yang udah beraktivitas di fasa 1. Pun begitu Bapak Ibu, walaupun hari itu juga diambil sisa yang terakhir, namun tetap setiap hari masih ada X yang rilis kan, Bapak Ibu masih bebas untuk WD seperti biasa. Sama juga, cuma yang mereka harapkan adalah sekiranya kita mampu untuk mendapatkan total liquidity ya, total terkumpul di smart contract NFT Noah di fasa 1 lebih besar, maka modal kita juga lebih besar. Dan saat kita punya modal yang lebih besar, ia juga memacu potensi untuk kenaikan harga nanti, mempercepatkan dan memaksimalkan keuntungan yang kita bisa dapatkan. Contohnya Bapak Ibu begini, komunitas yang ikut di fasa kedua mereka juga bebas untuk partisipasi dengan node, dan dengan node ini mereka mendapat manfaat ya, seperti yang dinyatakan di dalam carta, yaitu di landing page di APP yang saat Bapak Ibu sekalian partisipasi sebagai nodes yang sedang berlaku sekarang ya. Dan juga untuk di fasa yang pertama kita menggunakan total pool ini untuk mendapatkan juga unit awal sama. Kedua-dua seluruh komunitas juga mempunyai equal opportunity, maksudnya peluang yang sama rata saat luncur nanti, terus langsung dengan pembelian expulse di harga terendah, dan juga terus bisa partisipasi kepada LP staking untuk mendapatkan reward daripada pembangun, khusus kepada pembangun komunitas. Jadi Bapak Ibu, saranan daripada developer adalah mereka mengharapkan sekurang-kurangnya sisa 1,5 juta. Sekurang
sekurang-kurangnya untuk mereka merasakan lebih aman dan senang, dengan harapannya setelah berlaku kenaikan harga ya, Bapak Ibu, kita ambil satu data daripada salah satu projek yang saya juga ada partisipasi secara personal ya. Saya partisipasi projek ini sifatnya juga sama, unilateral mechanism, yang nama tokennya NAT ya. Bisa langsung dicek di blog ataupun di Dextool, di ave.ai ataupun mana-mana apa-apa blockchain scanner, Dex Screener. Token NFT ini harga bukanya 39 sen dan harga sekarang hampir $6. Jadi ada perbedaan kurang lebih 15 kali lipat. Cuma bermula 1 bulan 24 hari yang lalu. Ya, kita ambil 2 bulan lah. Jadi Bapak Ibu, 2 bulan ini token ini ada kenaikan harga 15 kali ganda, kelipatan. Harapan developer adalah dengan modal yang kita sisa tadi, kita bisa partisipasi di fasa kedua untuk dengan mendapatkan semua di harga terawal. Dan sekiranya berlaku kenaikan, kita andaikanlah 2 bulan ke depan ataupun paling lamanya 3 bulan ke depan berlaku sehingga 10 kali kelipatan. Jadi cadangan developer adalah segala hasil daripada 10 kali lipat ini akan digunakan untuk mempercepatkan. Contoh, Bapak Ibu pasti yang sudah partisipasi di fasa NFT harus melalui vesting 0,12 X token per hari per NFT, benar? Dan ini juga akan dicadangkan untuk percepatan. Maksudnya nanti akan ada DAO keputusan untuk memutuskan bagaimana percepatan ini. Contoh, sekiranya mereka masih ada sisa 100 hari ataupun 200 hari ataupun 250 hari. Contoh 200 hari lah. Maka mereka bisa dilepaskan terus X-nya. X-nya dilepaskan releasing langsung dan kita udah langsung maksudnya tamatkan dengan berjayanya keseluruhan sekelasi X token di fasa yang pertama dengan memanfaatkan modal yang daripada sisa terakhir di dalam pool NFT kita disokong oleh kenaikan harga yang udah 10 kali lipat tadi. Dan malahan ada lebihan akan diberikanlah manfaat berupa ke semua token X holder yang di fasa 1 mendapat ekstra tambahan 20% nilai daripada yang mereka punya saat setelah kita listing dan sisa terakhir X mereka saat berlaku kecairan sepenuhnya tadi dari segi kecepatan. Jadi ini adalah manfaat yang hanya didesain khusus untuk Noah 1.0. Pun begitu, manfaat ini tidak mengedepikan peluang dan potensi yang sama rata kepada komunitas yang baru mula ikut di fasa kedua. Mereka juga berhak dan mereka juga mempunyai kesempatan yang sama setelah listing nanti juga dapatkan di harga rendah, dan juga setelah 2 bulan sekiranya berlaku kelipatan 10 kali kenaikan harga, mereka juga mendapat manfaat yang sama. Jadi Bapak Ibu, kita mempunyai pool daripada konsensus yang sudah terbina. Hampir kalau dari mula NFT smart contract Noah yang pertama ini pada 20 November, jadi kita sudah berusia 1 tahun 1 bulan dan 6 hari kurang lebih. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu cukup tenang dalam melalui fasa-fasa terakhir ini. Semakin besar sisa di LP, di Noah smart contract kita, semakin cepat dan semakin mudah penyelesaian percepatan yang kita bisa dapatkan. Mungkin Bapak Ibu yang investor ya, ini khusus untuk investor. Investor, bayangkan sekiranya Anda tidak aktif, Anda tidak mempunyai percepatan seperti mana leader pembangun komunitas yang aktif dengan menggunakan bukan sahaja percepatan 100% daripada
Dan 5 tahun 8 bulan daripada direct sponsor, daripada referral langsung, tetapi mereka juga mendapat tambahan sokongan percepatan daripada peringkat V1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi Bapak Ibu, saya harap mesej ini adalah mesej yang cukup berguna untuk kita fahami bagaimanakah pengelolaan fasa 1 terhadap fasa 2 yang akan kita mulai tidak berapa lama lagi. Dan Bapak Ibu, beberapa data yang saya dapatkan diberikan oleh developer dimaklumkan daripada tanggal 15 bulan Desember sampai hari ini adalah tanggal 27, kurang lebih 12 hari. Total WD yang telah dibuat oleh komunitas seluruh ya, withdrawal X token adalah berjumlah 1,4 juta kurang lebih. 1,4 jutaan. Dan komunitas Indonesia menjadi komunitas yang nomor 1, WD yang paling besar sekali. Jadi mungkin ada ketidakfahaman ataupun ada beberapa kekhawatiran yang kebiasaannya mereka pernah lalui di projek lain. Pun begitu Bapak Ibu, saya sendiri secara personal nanti saya akan sharingkan ya screenshot daripada wallet saya sendiri. Token X yang di wallet saya melebihi 1 juta token X. Saya daripada 25 Maret adalah terakhir WD saya di Noah. Sampai hari ini saya nggak pernah WD daripada akun Noah saya. Saya tetap menjadi konsensus yang loyal, yang setia dengan komunitas ini, mengharapkan kesepakatan kita semua bisa menjadi pemodal yang memaksimalkan modal khusus untuk komunitas ini dimanfaatkan dengan mekanisme yang lebih kuat di fasa yang kedua. Jadi saya mohon Bapak Ibu lebih-lebih lagi daripada komunitas Indonesia lebih memahami, lebih menjiwai perjuangan yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Bapak Ibu, saya juga bukan bisa maksimalkan sepenuhnya waktu saya di Noah karena tugas-tugas saya juga di capital market begitu berat sekali. Barusan aja kalau saya bisa tunjukkan ke Bapak Ibu WA di daripada Singapura ya, ini adalah beberapa informasi tentang dari VC tentang projek-projek yang di Binance Alpha ya, dan dikatakan mereka akan ambil alih, acquire, take over, beli projek ini, dan juga akan bangunkan dual token, dan itu menjadi satu rencana untuk 2026. Ini contoh aja Bapak Ibu. Saya sampaikan bahwa tugas saya bukan sepenuhnya di Noah. Saya menjadi bahagian aja dalam mengkoordinasi komunitas awal. Dengan harapan leader-leader lah yang menjadi pemacu utamanya, yang menjadi tonggak yang paling kuat. Saya mungkin tidak bisa memaksimalkan segala apa yang ada. Cuma yang penting Bapak Ibu, untuk malam ini ya, karena lagi tinggal 1 jam 2,5, harga notes ya yang telah ditawarkan untuk Noah fasa kedua akan berakhir di harga 1.000, karena di website di APP kan udah dinyatakan harga akan naik 10% setiap minggu. Setelah minggu pertama akan terus naik 10% setiap minggu per minggu. Jadi mulai 1 jam setengah dari sekarang harga akan naik ke 1.100. Bapak Ibu, saya masih belum beli 1 note sekalipun. Masih belum beli note, belum sempat. Namun saya sudah siapkan mindset saya dan juga kesepakatan untuk menjadi bahagian dalam konsensus ini. Nanti Bapak Ibu akan lihat di watch walletnya Noah Smart Contract ini akan berlaku, akan lihat. Okey, sebentar ya Bapak Ibu. Hari ini tanggal 27 ya. Okey, besok. Maknanya hari
besok hari Minggu ya, tanggal 28. Setelah habis tanggal 28 baru akan naik harga. Setelah habis besok. Hari ini 27 ya. Maksudnya satu hari 1 jam 30 menit sisa. Jadi Bapak Ibu akan lihat satu wallet yang akan deposit sebesar 500,000, setengah juta dolar. Itu adalah wallet saya. Itu adalah saya yang akan beli notes, 500 notes untuk persiapan kepada komunitas saya. Saya sudah kontak beberapa pemain di industri ini. Saya punya grup banyak sekali investor club yang masing-masing independen. Mereka menjadi investor pun venture capitalist lah dalam istilahnya, dalam projek-projek yang berbasis coin. Dan ada yang ambil 10, ada yang ambil 20, ada ambil 30, ada yang ambil 50 juga. Pun begitu Bapak Ibu, saya selaku pemacu mengkoordinasi mereka, saya juga akan segregate, maknanya pecahkan secara lebih banyak. Satu orang mungkin semaksimalnya bisa 5 aja, supaya mereka bisa menjadi bahagian di dalam kontributor di LP pool yang pertama untuk Noah 2.0 listing. Di samping itu juga mendapat manfaat sebagai kontributor ini. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau kita lihat di LP pool-nya Noah Notes sudah tembus 806,000. Jadi 806 unit notes telah terjual sampai hari ini. Komunitas Cina baru mulai 2 hari lalu. Mereka juga baru dapat link daripada saya, dan mereka komit juga untuk maksimalnya sekitar minggu ini juga 500,000. Jadi kalau saya kira saya ambil 500,000, mereka juga komit 500,000, hanya ada sisa hanya ada sisa 200 not aja yang sisa. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ambil kesempatan sisa harga yang masih rendah ini, yaitu $1,000 per satu not, sebelum naik harga 1.100. Ini semua data on-chain ya. Bapak Ibu sendiri bisa lihat di watch wallet ya, contract address yang notes-nya itu bisa ditempelkan di token pocket masing-masing, diimport dan bisa dilihat secara transparan. Dan nanti juga beberapa tim lain juga akan ikut. Sebenarnya link ini saya belum berikan kepada pasaran Korea lagi, belum mula lagi. Link ini juga belum mula di pasaran India. Bapak Ibu, link yang ada sekarang hanya kepada maksudnya pembelian notes ini hanya dari 2 market aja, yaitu pasaran 3 yang utama, yaitu pasaran Indonesia, pasaran Malaysia, dan juga pasaran di Eropa. Jadi dengan 3 pasaran ini udah memacu sekitar 806 notes terjual. Cuma sisa kurang lebih 1.200 saja. Jadi saya akan kotakan seperti yang saya sampaikan. Mungkin special access saya udah minta ke Mr. W sampaikan kepada IT, karena kalau saya harus siapkan 500 wallet masing-masing untuk beli melalui DPP, itu mungkin lebih agak ribet lah, karena banyak wallet dan juga setiap satu itu harus dilakukan per satu-satu. Namun Bapak Ibu, saya langsung akan setor 500,000 sekaligus dengan mengsubmit ya, menghantar hashing transaction itu, hash transaction sebagai proof of contribution kepada notes, dan nanti saya akan berikan 500 wallet address ke developer melalui Mr. W, khusus untuk dimasukkan ke dalam smart contract untuk agihan manfaat sebagai notes holder. Jadi saya rasanya Bapak Ibu hari ini udah cukup informasi seringkas dan sepadat ini, karena saya juga harus bersama dengan pasaran bahasa Inggris untuk sharing yang sama. Insya Allah kita akan ketemu lagi di setiap waktu adanya update yang terkini, dan juga segala tips
sebelum listing nanti. Mungkin cadangan saya fikir kalau kita pilih untuk terus listing pada 1 Januari 2026 sepertinya bagus. Cuma kebanyakan orang mungkin masih libur pada waktu itu. Jadi kurang sesuai dengan perayaan seluruh dunia ya, semua sedang libur ini dan sebagainya. Maka saya juga harus mendapat konsensus voting daripada members untuk tanggal yang sesuai. Dan juga di pasaran Cina ini, mereka juga kan barusan aja 3 hari saya sampai di sini, mereka juga minta diberikan sedikit waktu untuk mereka juga menjadi bahagian dalam pengambilan notes ini. Jadi saya harap pasaran Indonesia yang jauh lebih matang daripada pasaran yang lain, dan lebih-lebih lagi dipandu oleh saya selama ini selaku praktisi kripto untuk mencapai satu konsensus yang baik di dalam pembinaan tokenisasi Noah ini di pasaran modal kan, di capital market ini. Saya mengharapkan kematangan dan juga kecelikan ilmu kita yang udah terdidik selama ini menjadi bahagian dalam kontributor yang paling matang, malahan yang paling besar di projek Noah ini. Jadi saya harap itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf juga kepada yang untuk pasaran bahasa Inggris, mungkin saya nggak sempat untuk dual language. Nanti saya akan langsung ke mereka di Zoom yang sebelah, di Zoom yang sebelah, supaya saya bisa langsung dalam bahasa Inggris, supaya nggak selalu nggak begitu panjang, khusus untuk Bapak Ibu semua. Jadi saya mengharapkan, saya berikan peluang mungkin melalui host ya, mungkin ada 3 soalan yang paling rasional untuk ditanyakan, khusus untuk kefahaman yang lebih bagus, dan saya bantu untuk pencerahan, ataupun sekiranya saya nggak bisa jawab, itu lebih kepada pertanyaan khusus kepada tim developer, saya sampaikan ke Mr. Wei, dan nanti dia akan disampaikan jawabannya. Jadi host bisa nggak kita buka 3 soalan, mungkin ada yang bisa type di chat box ya. Host pilih aja, atau mungkin ada yang langsung mau tanya nih. Teman-teman, Pak Abu buka kesempatan 3 pertanyaan, tapi yang prinsipal untuk pengetahuan yang memang lebih baik ya. Kalau yang sudah kita training selama ini tidak dibutuhkan. Jadi itu yang dibutuhkan teman-teman. Ini sangat bagus, luar biasa ini. Materi malam hari ini itu luar biasa. So teman-teman, gunakan kesempatan ini. Kalau mau open mic silakan untuk bertanya supaya jelas ya. Saya Pak, saya dari Bali Pak, Bali Wayan. Iya. Saya Pak dari Cirebon, Josephine. Dari Bali Pak. Oke teman-teman, tolong di mute dulu, nanti saya tunjuk ya, supaya resen aja ya. Pak Wayan, ini pertanyaannya umum atau khusus? Saya tidak tahu umum khususnya, tapi yang saya tahu tadi saya dengar Pak Abu katanya mau mengambil yang lain. Dia bukan dia, soalnya yang kuasa ini. Nah, saya mau tanyakan, apakah nanti separuh-separuhnya Pak Abu di Noah, apakah Noah menjadi langgang apa bagaimana? Itu yang saya perlu tahu. Terima kasih. Oke, kalau gitu silakan Pak Abu jawab. Pak Wayan, bagus soalannya. Soalan ini lebih bersifat personal, agak pribadi. Pak Wayan, sebenarnya saya ini adalah individu yang bergiat secara profesional di bidang capital market. Mungkin Pak Wayan kenal saya sebagai praktisi kripto aja, tetapi mungkin sekiranya Pak Wayan biasa ke acara-acara di korporat, mungkin juga ketemu saya. Karena secara profesionnya saya di capital market yang di bahagian corporate exercise, yaitu pengelolaan corporatization, apa ya bahasa Indonesia, untuk melistingkan perusahaan. Itu lebih banyak profesinya saya, dan itulah yang menjadi ekspertis saya dalam pengelolaan di fasa sebelum listing,
saat listing dan juga post listing, setelah listing itu di pasar saham ya. Saya juga menjadi bahagian di dalam mengkoordinasi di pasar forex ya. Saya juga attach dengan beberapa broker dan juga di dalam bahagian untuk arsitektur keseluruhan forex itu. Jadi walaupun saya bukan trader, saya bukan MIB atau apa punya whitelist dan sebagainya di forex, saya menjadi konsultan di dalam business development-nya keseluruhan. Kebiasaannya forex ini kebanyakannya daripada luar, daripada Eropah, pendirinya ataupun fundernya, dan mereka juga mempunyai bahagian dalam pengembangan sehingga ke pasar Asia. Jadi saat mereka ke pasaran Asia, lebih-lebih lagi Southeast Asia, saya juga selalu menjadi koordinator kepada mereka, dan juga kadang-kadang juga muncul di acara-acara forex. Sebagai contoh yang terbaru di bulan lalu, acara forex di Vietnam. Jadi sebenarnya mereka juga ada satu acara di Malaysia pada bulan Disember, bulan ini tanggal 12. Cuma saya nggak sempat ikut karena saya punya jadwal di tempat lain pada waktu itu. Saya masih di negara lain. Jadi Pak Wayan, soalan ini bagus sebenarnya. Cuma maksud saya Pak Wayan, samalah seperti saya mengendalikan 7 anak saya. Pak Wayan, mohon saya perkenalkan, saya ini seorang ayah dengan 7 anak. Jadi pasti soalan anak saya, sekiranya anak yang kedua ini tanya apakah saya sayang dia ataupun sayang yang lain. Jadi berat kali soalannya. Ya, saya juga sayang semuanya. Cuma pasti batas ya. Limitasi yang diberikan Tuhan dengan waktu 24 jam yang sama yang saya harus berikan kepada setiap satu, dan juga batas dari segi sebagai manusia normal menjadikan limitasi itu berlaku. Pun begitu Pak Wayan, betapa seriusnya saya dengan projek Noah ini. Anak saya yang terakhir, yang terbaru ya, yang usianya bulan ini usianya 10 bulan, namanya Noah Halim. Noah Halim, karena nama Noah itu dalam sebutan bahasa Inggrisnya kan. Dan saya sebagai Islam ya, nama lebih tepatnya sebagai nama Islamnya adalah Nuh. Nuh Halim itu adalah nama anak saya yang bongsu. Bayangkan seriusnya saya sehingga saya namakan anak saya dengan Noah. Jadi itulah seperti gambaran harapan saya mengendalikan Noah ini, seperti juga bahagian dalam hidup saya. Cuma ya sepertinya lah, mungkin kalau bisa anak yang bongsu ini, yang ketujuh ini tanya apakah saya sayang kepada dia ataupun yang lain-lainnya, abang atau kakaknya, pasti jawaban itu terlalu relatif untuk saya, subjektif untuk saya jawab kan. Yang pasti adalah ya, saya di sini untuk Bapak Ibu, dan juga saya committed, tunjukkan belum mulai listing lagi ya, belum mulai listing lagi, saya juga kontribusi 500.000 dulu ya. Setelah listing lagi nanti Bapak Ibu, insya Allah saya merancanakan mungkin sekitar $2 juta mungkin saya siapkan untuk pump expulse dan juga menjadi bahagian dalam LP pool bersama dengan modal Bapak Ibu semua yang di fasa 1 ini, yang saya harapkan semakin besar semakin bagus, dan juga bersama dengan tim baru yang akan menerbangkan Noah ini di fasa yang kedua, dan kita akan menjadi market market trend ya di 2026. Dan kita sama-sama doakan Bapak Ibu bagi yang merayakan Christmas ya, mendapat keberkahan ya di saat Christmas ini, dan juga bagi kita yang beragama lain, kepercayaan masing-masing ya, pembukaan tahun baru nanti sebagai satu harapan supaya tahun 2026 milik komunitas yang benar. Ya, udah kita bersama dengan komunitas yang nakal ini, proyek-proyek yang agak nakal, dengan hype-nya, dengan acaranya, dengan undangannya dan sebagainya. Saya tidak menafikan di keliling saya juga
di samping saya dipenuhi teman-teman yang sebegini. Sebagai menghormati mereka, sebagai teman, kadang saya hadir ke acara mereka. Kadang saya ikut, kadang saya juga makan, foto dan sebagainya bersama mereka. Namun dari segi prinsip Bapak Ibu, saya juga tidak akan dibeli sebegitunya. Yang paling penting adalah saya meraihkan perbedaan setiap, dan saya juga menghormati dan tetap agree to disagree. Setuju untuk, sekalipun saya tidak bersetuju dengan pilihan dan juga portfolio mereka masing-masing. Kita meraihkan perbedaan setiap daripada kita individu sebagaimana kepelbagaian yang dibentuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini, dan kita mengharapkan setiap daripada kita menjadi bahagian dalam manfaat yang jauh lebih besar pada seluruh umat di sekeliling kita. Jadi saya rasa itu aja jawapannya untuk Pak Wayan, ya. Harapnya bisa memenuhi dan bisa menjadi semangat untuk Pak Wayan. Jadi ada lagi soalan? Bisanya ada 2. Oke, thank you Pak Abu ya. Teman-teman, nama bungsu dari Pak Abu Noah. Bapak, ketinggalan 1 detik aja. Pak Wayan, sorry. Ya, Pak Wayan ya, Pak Wayan ya. Artinya Satu detik aja. Pak Wayan sudah. Cukup. Kita cukup ya. Host tutup ya. Oke, Pak Sodikin tadi sudah resen. Pak Sodikin ada di sini? Pak Peter. Ya, silakan. Ya, Pak Peter. Oke. Selamat malam Pak Abu. Suaranya kuat, Pak. Halo? Ya, dikuatin sedikit suaranya. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Pak Abu. Ini pertanyaan saya untuk semuanya, bagi teman-teman juga, nanti bagi pemegang X coin supaya tidak ragu-ragu lagi. Satu pertanyaan saya, tolong jelaskan secara singkat, secara analoginya bagaimana korelasi antara X dan X plus. Nah, supaya teman-teman lebih yakin bagaimana sih mekanismenya bisa terjadi korelasi antara X dan X plus nanti. Harapan saya setelah teman-teman percaya nanti, kita nggak ragu-ragu untuk memborong NFT. Terima kasih. Oke. Ya, Bapak Ibu, sekarang soalannya agak bagus, cuma ya pasti mungkin kefahaman tentang sifat sebenar ya X itu. Bapak Ibu, Noah ini adalah proyek yang punya fasa-fasanya. Fasa pertama adalah fasa inkubasi, maksudnya fasa orientasi, yaitu melalui initial NFT offering, melalui tawaran NFT awal ya, untuk menentukan sekelasi token yang akan dirilis secara vesting dengan maksimum total supply sejumlah 30 juta itu menjadi satu parameter kepada mekanisme di fasa yang pertama untuk sebagai model ekonominya membentuk kitaran, maksudnya kitaran dalam bentuk deposit yang berlaku melalui minting NFT tadi ke smart contract-nya Noah, dan juga X yang udah rilis daripada vestingnya NFT yang di burn yang di staking tadi, dan juga burningnya X itu setelah di WD. Dan korelasi ini saya fokus ke Noah 1,0 dulu ya. Korelasi daripada mint NFT di stake-nya NFT tadi, rilisnya secara vesting, dan juga WD-nya yaitu burning ya, yang akan menjadi burn-nya X token itu adalah sifat economic model yang pertama di Noah. Dan ini menjadi satu struktur bagaimana pembentukan model ekonomi yang pertama dan kekuatan komunitas yang dibangun di fasa yang pertama. Pun begitu Bapak Ibu, setiap daripada individu di fasa yang pertama ini, mereka sepertinya adalah note holder, sepertinya, tetapi tidak bisa kita katakan sebagai note holder karena mereka bisa WD langsung, bebas untuk WD. Bapak Ibu bebas untuk WD dari awal tempoh hari partisipasi sehingga hari ini.
malah sifat WD-nya di Noah ini semakin lambat kita WD, semakin besar nilai X tadi. Disebabkan X itu melalui proses deflation, yaitu burning yang berlaku setelah di WD, dan sisanya semakin berkurang yang akan mendorong harga X semakin lama semakin naik. Jadi Bapak Ibu, apa yang coba distruktur oleh developer adalah menggunakan total modal yang di LP pool kita. Kan Bapak Ibu sekarang total X juga ada di wallet masing-masing ya. Dan sisa dolar juga ada di kontrak NFT Noah ini. Dan korelasi kedua-dua ini, pairnya ya, kedua-dua padanan ini adalah menjadi perhitungan developer untuk dibahagikan dengan manfaat yang kita dapatkan di fasa kedua. Kita adalah membangunkan tokenisasi di Noah ini, Bapak Ibu, melalui pasar modal ini, yaitu di capital market ya, capitalization di coin market cap ini. Dan memang beginilah panduan dan pengelolaan yang sebenar. Sama aja Bapak Ibu di fasa membeli rumah ya, dengan developer, dengan pemaju yang bangun perumahan, di fasa construction ya, di fasa pembinaan, pasti harganya lebih murah. Dan setelah itu unit udah siap dan unit ini bisa berpindah tangan. Cuma di fasa 1 dan fasa 2 Noah, yang berpindah ini adalah sama aja. Sama ada Bapak mau lihat sebagai unit ataupun sebagai value, itu sama. Karena representasi di fasa 1 adalah unit tetap dipadankan dengan harga X. Kan mempunyai satu nilai, satu value. Aset Bapak Ibu yang di wallet masing-masing kan bisa kita lihat. Karena aset maksudnya X yang releasing tadi, ya, yang udah rilis dikalikan dengan harga semasa. X yang rilis dan juga belum rilis dikalikan dengan harga semasa. Maksudnya total aset yang masih di wallet dikalikan dengan harga semasa, itu total aset yang kita bisa dapatkan. Jadi developer mereka mempunyai data ini semua. Dan semua total aset ini yang akan menjadi pacuan, maknanya referensi ya, rujukan, dengan memanfaatkan jumlah sisa uang yang ada di pool NFT ini di hari terakhir nanti untuk membuat belian di Expulse nanti, dengan menumpang kekuatan kenaikan harga satu arah ini, yaitu unit lateral mechanism. Secara fundamentalnya Bapak Ibu, ke semua project yang berbasis unilateral ini mempunyai konsistensi kenaikan harga satu arah yang agak stabil. Kita ambil contoh yang terbaru tadi, yang saya sendiri ada partisipasi sebanyak $180,000 yang saya sebutkan tadi, yang namanya NAT ya, Nature Capital. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Dex Screener, datanya tercatat kurang lebih 15 kali ganda kelipatan. Dan kita cuma ambil developer. Noah juga bukannya orang yang saya lihat seperti over ya, berlebih-lebihan. Mereka juga mengharapkan ya, kalau kita bisa mencapai 10 kali kelipatan dalam jangka masa 3 bulan katanya, maka kita udah bisa merayakan manfaat yang didapatkan oleh keseluruhan pemegang aset yang di fasa 1. Dengan harga X di fase 1 tetap semakin naik setelah 3 bulan nanti, karena kan X releasing tiap hari juga masih ada kan, dan ada yang WD contoh. Jadi ada yang WD itu, WD-nya dibayar berdasarkan X yang di WD dikali dengan harga pada hari itu. Harga yang semakin lama hari semakin naik. Dan keuntungan yang daripada modal awal tadi yang di fasa kedua ini yang akan menjadi sokongan kepada pool yang WD ini, untuk WD ini. Mungkin Bapak Ibu akan lebih jelas ini. Jadi sekiranya setelah hari 3 bulan nanti ya, benar kita mencapai 10 kali kelipatan, maka seluruh sisa X yang masih belum rilis tadi akan dibuat voting ya kepada DAO members. Sekiranya mereka merasakan ya sesuai, mereka dilepaskan semua.
X-nya ke dalam wallet masing-masing di APP yang Noah sekarang, maka kita hanya langsung bisa withdraw terus X tadi. Dan total keuntungan yang daripada modal awal tadi yang kita telah beli Expulse tadi yang udah berlaku kelipatan ganda 10 kali sebagai contoh ya Bapak Ibu, developer ambil 1,5 juta untuk belian Expulse. Dan Expulse ini udah naik 10 kali kelipatan, maka kita mempunyai aset 15 juta yang bisa didepositkan ke dalam withdrawal pool untuk X-nya Bapak Ibu yang udah rilis tadi. Sama ada rilis tiap hari selama 3 bulan ini, dan setelah bulan ketiga dilepaskan sepenuhnya yang sisa yang akan rilis tadi. Jadi itulah yang lebih tepatnya Bapak yang bertanya, korelasi di antara X yang Bapak Ibu dapatkan di fasa 1 dan juga Expulse di fasa 2. Sama aja sebenarnya. Jumlah aset dengan nilai modal tadi, lebih tepat modal sisa yang ada di pool pada hari terakhir akan dimanfaatkan oleh developer. Perkiraannya wallahu alam masih belum kita dapatkan hari ini karena masih ada yang terus support pool NFT ini menambah terus dengan mint NFT, dengan harapan mereka mint NFT hari ini mereka bukan harus nunggu 500 hari, tetapi mereka maksimal hanya harus nunggu 100 hari aja untuk mencapai sasaran kita di fasa kedua. Kelipatan gandaan tadi bisa menyelesaikan percepatan mereka tanpa orang yang minting NFT hari ini, yang malam ini, besok, lusa dan sisa-sisa yang hari yang tinggal ini tidak harus menunggu 500 hari. Yang dari pasif ya, maksudnya akun yang di bawah itu. Yang di atas mungkin berlaku percepatan. Tetapi yang sisanya dipercepatkan 500 tadi, 400 hari yang sisa langsung dilepaskan Bapak Ibu. Ini maksudnya korelasi tadi, bagaimana pentingnya sisa terakhir ini semakin besar semakin cepat. Kita mungkin nggak harus nunggu 100 hari, mungkin bisa 90 hari, 80 ataupun 70 hari. Dan bukan itu aja, bukan sahaja semakin cepat, tetapi mungkin semakin besar. Bapak Ibu mungkin dapat ekstra bukan 20%, mungkin 30, mungkin 50%, atau mungkin 100% daripada jumlah total asset value yang masih terekam di wallet Bapak Ibu sekarang pada hari ini. Jadi saya harap jawaban ini bisa menjawab dan bisa memberikan pencerahan secara ringkas dan paling tepat kepada Bapak yang bertanya. Jadi kembali kepada bos. Luar biasa, terima kasih jawabannya Pak Abu, itu sangat clear, sangat jelas teman-teman ya, supaya tidak ada ambigu. Artinya teman-teman clear, fase NFT ini sangat menguntungkan buat kita yang mau ambil saat ini ya. Oke, the last question, Pak Carly, silakan Pak. Ini Peter, ya, pertanyaan. Pak Carly, Pak Nathan, dengar suara saya? Hey Peter, my friend, please, before the last question, can you... Okay, Luis, sorry. Pak Carly, Pak. How are you, my friend? Yes. How are you? Fine. You good? Luis. Okay. Great. Can we have a little bit of English for the community? A little bit. Ya. Thank you. Oke, Pak Peter, mohon standby ya untuk soal itu. Saya sampaikan ke dalam bahasa Inggris kepada Luis ya. First of all, thank you Luis for being part of this session. So I believe this is a festive season. I'm also not sure that either you are available or not available. But the most important, Luis, I've been delivering all these messages to Coco as well, and from now onwards, me myself will assist the English community for each of the Zoom session. And the most important is the Zoom session only with the leaders, so that they could understand well how the transition of the Noah 1.0 towards the 2.0. I'm sure not all of them really understand well how the transition is being made. But what I can say is, this is the conclusion of it. Whatever your assets in Noah 1.0 upon listing, the more the leftover of the pool is, the better it will be for the developer to use to purchase the Expulse. So Expulse will be purchased for the whitelist. We are going to be the whitelist mindset for the early
purchase for the expools. Yeah, but at the same time, because this is a on-chain based project, anyone that interact their wallet upon the deployment of the smart contract as well as the liquidity added, they can manage to swap it. So what the developers trying to do now is they are finalizing those software that can be used by our pools later. For example, we are having 1.5 million pools. This money will use maybe more than hundreds of wallets, because the limitation is one wallet can only purchase maximum $1,000 swap in the package swap, and the rules is every minute there is an allowable 5% from the LP pool volume, the swappable that been allowed. So the developers, we are having the same position as the 2.0. Whoever interact the wallet, they swap. They are the early that managed to get at the very cheapest minimum price. And from this amount of asset that we have been collected, for example, 1.5 million. I just give you one assumption. Very simple. If 1.5 million that we are purchasing $1 per unit, for example, then we manage to get 1.5 million of expools as an asset for the NOAA 1.0. And based on the data, each one of the project that having this unilateral mechanism, they are running very well. I'm saying the project that having a purely 100% a full integrated blockchain that tie each other, which is one of the example is the NAT, one of the project that me myself I've been invested 180 million personally, but I never give any link to anyone. Even I think Pak Peter also might be know about this, but they might ask, can just give them the link and then let them try. I don't give any link to them until today. I just make myself, because I'm a capital market person, so I understand well the risk as well as the reward. But until today, I have get net profit of out of 180,000. I have USDT in my wallet now, 80,000 plus net profit, and all my account is 120 account is still there, and all the asset is still there. I can unstack and I can liquidate it all. So I would say my net profit within this 1 month and 24 days is around more than 50% net profit. So NOAA, we are having the same opportunity now, whereby the initial money in the pool will be used to purchase the expools for the very early stage, and whatever result after 1 month, 2 months, or even might be 3 months, the developers just give an example of after 3 months we managed to get 10 times. As NAT, they are making more than 10 times within 1 month, 24 days. They don't have any community at all. They just started with the node phases. Different from us, Luis, we are having more than 24,000 people. In my community, more than 20,000 people all around the world. And this community have been incubated with this and as a loyal of the community consensus for the past 1 year. And we have this driven force to ensure the consistency and the maturity of the community that will support the whole entire unilateral mechanism upon listing. So that is what in the point of the developers, they're just targeting 3 months, we managed to get 10 times, and whatever the earnings from this initial pool will be used to just pay off all the, not only the withdrawal, but the upcoming, the X-releasing that's still in the vesting pool that haven't been released to be released immediately, one off.
But this is need by the consensus of the and voting by the DAO members. We are going to have this DAO meeting to decide how and what types of the early releasing that we are going to do, either by the days or by the value of the price or whatever. That will be decided later. This is how the strategy by the developers without compensating the 2.0 new community as well, that they are currently the China community is going very well here. I mean in China, in Hangzhou, and last month I was in China as well, going through few different main cities with all different head of communities, and now they have shown their commitment to be here together in Hangzhou. I feel really touched when I ask them, and that none of them are from this city. Wow, I'm very touched. And they don't ask any money, any any disbursement, their bullet train ticket, their flight ticket, their hotel, and yeah, it makes me feel like they are waiting for us to start our Expulse listing. So I hope by understanding the whole process of the integration from 1.0 to 2.0, there is no harm from any of the 1.0 members. They can still actively in 1.0 mint NFT. You still gain the acceleration of 100% X releasing, as well as you still manage to hit whatever rank that you could achieve with the remaining of the NFTs. So that's it. I just give this conclusion, and when we having our English Zoom session, there will be much more elaboration and any kind of question and answers. Let me have a much more better discussion with all of the English spoken community. Thank you very much. Yeah, Luis. Thank you. Okay, So Mr. Abu, thank you. back Luis, to the thank host. you ya. Balik pada host ya. Yeah, I think you want to build the big community in India ya, Luis. Okay, the last question from Indonesia, Pak Mardi. Selamat Pak Mardi. Halo, ya selamat malam Pak Abu. Ya, ini the last ya. Oke, silakan. Apakah LP kita ini WD-nya bisa di itu ya Pak? Maksudnya di pending untuk itu Pak ya? Maksudnya untuk jaga tetap LP kita nih bisa besar Pak gitu loh sambil menunggu penjualan NFT Pak. Gitu aja sih. Oke, bagus soalannya. Ya, Pak yang bertanya, saya juga harapnya begitu Pak. Sekiranya semua kesepakatan konsensus ya di komunitas kita. Bapak yang bertanya, saat ini adalah beberapa hari aja sisa sebelum kita mulai listing. Dan ini menjadi satu sebagai satu kayu ukur ya, parameter ya, untuk melihat bagaimana kompaknya komunitas kita ini Pak. Jadi saya berikan satu analogi ya Pak. Di Bitcoin itu konsensusnya terdiri daripada miner yang pertama, miner ya yang mining Bitcoin. Dan setiap kali mereka mining Bitcoin yang algoritma mining Bitcoin itu udah komplit satu blok ya, maka terilislah satu Bitcoin di wallet mereka masing-masing. Bayangkan Bapak Ibu, semua miner Bitcoin dari awal Bitcoin ini, wujudnya Bitcoin melalui mining tadi, rilis Bitcoin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampailah yang ke-20 jutaan sekarang contoh. Setiap kali rilis langsung rilis di wallet masing-masing Pak. Sama seperti kita, setiap kali kita udah stake NFT tadi, yang rilis X 0,12 tiap hari, langsung rilis di wallet masing-masing. Dan miner Bitcoin ini, yang udah dapat rilis Bitcoin tadi, mereka punya satu sifat yang sama, yaitu konsensus yang begitu kompak. Mereka siap untuk hold. Mereka tidak langsung keluar Bitcoin, langsung jual di market, langsung swap ataupun langsung jual di Binance sebagai atau di Indodax dan ambil uangnya. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh miner mereka lakukan ini. Di Bitcoin mereka cuma ada proof of work. Saya ulang ya.
seluruh algoritma penyelesaian masalah melalui perkakasan ya, melalui perkakasan hardware ya, komputer tadi akan melahirkan Bitcoin di wallet mereka secara bebas ya, langsung di wallet aja, tidak dipaksa stakingnya. Sedangkan Pak, kita ini sedikit paksa NFT kita di stake ya, aturannya 500 hari baru rilis semuanya. Sedikit paksa proof of stake-nya. Namun kita juga tidak menjadi ataupun mengambil contoh miner Bitcoin tadi. Setelah rilis, mereka tidak langsung jual. Mereka tidak langsung cair. Mereka hold. Walaupun mereka hold Bitcoin itu tidak ada reward staking-nya Bitcoin. Bitcoin tidak ada staking reward. Dia cuma ada proof of work rewardnya. Kita di NOAA, kita mekanismenya proof of staking ya, staking NFT dan divesting lah tokennya. Dan ini menjadi satu keadaan kita melihat sifat kita, apakah kita bisa lawan miner Bitcoin, sifat mereka sebagai holder yang loyal, benar-benar sebagai pembangun konsensus komunitas untuk hold Bitcoin. Bayangkan Bapak Ibu, ada wallet yang masih dorman ya, yang masih kekal pegang Bitcoin, hanya pernah masuk aja, nggak pernah keluar, nggak pernah ada transaksi keluar. Malahan Bapak Ibu, kalau kita ikuti sejarah Bitcoin ini, yang dikatakan Satoshi Nakamoto itu pendiri ya, ownernya Bitcoin ini, walletnya di tracking sampai hari ini. Walletnya mempunyai jumlah aset Bitcoin yang paling besar di seluruh dunia ini, secara individu ya. Dan wallet ini pernah ada Bitcoin masuk aja. Setelah dorman lebih 10 tahun, tidak pernah berlaku transaksi keluar. Maksudnya private key-nya masih tersimpan secara rahasia. Sekiranya wallet ini melakukan sedikit transaksi Bapak Ibu, maka seluruh dunia Bitcoin akan mula goncang, karena mereka akan lihat apakah transaksi keluar ini apa. Sebagai contoh, dikeluarkan seluruhnya ke hyperliquid sebagai contoh untuk dicairkan, maka habis. Semua holder, semua institusi yang pegang Bitcoin akan buang Bitcoin. Mereka khawatir orang ini juga akan jual liquidate, maknanya akan cairkan seluruh, dan itu akan memaksa harga akan rendah, akan turun ya secara ekstrim. Tetapi sifatnya owner ini, kita bilang ini adalah owner ya, yang Satoshi tadi, dia masih tenang sekalipun Bitcoin udah tembus tempoh hari melebihi $100,000. Setelah beberapa lama ya, 110, 120 ribu, malahan mencapai all time high-nya setiap minggu, harga tertingginya setiap minggu. Namun dia juga masih tenang dengan menjadi holder dan pemegang konsensus yang terkuat di dunia dan di sejarah kripto ini. Bapak Ibu, saya akan screenshot wallet saya yang terakhir, maksudnya pada saat saya screenshot itu saya akan share ke grupnya, bukan ke grup, mungkin ke hostnya. Nanti mungkin dia akan sharing ke grup masing-masing. Lihat berapa jumlah X token yang ada di wallet saya. X token saya melebihi 1 juta Bapak Ibu unit. Saya juga tidak pilih untuk cair dan mengganggu liquidity yang ada sekarang. Total uang yang telah terkumpul sebagai liquidity di NFT pool. Pun begitu Bapak Ibu, tidak ada obligasi ya Bapak Ibu. Sekiranya ada keperluan ya silakan dicairkan. Sekiranya tidak ada keperluan, mungkin bisa disatukan satu hati kita supaya modal ini bisa dimanfaatkan untuk di fase kedua. Bersama-sama dengan komunitas yang jauh lebih kompak. Mereka lebih keren Bapak Ibu. Mereka semuanya jago di industri ini, yaitu industri unilateral mechanism ini. Bayangkan di China ada ratusan
projek yang mempunyai source code yang sama, yaitu LP, kita contribute LP provider, dan juga kita mendapat stable income daripada reward hariannya, daripada staking tadi, LP stakingnya. Dan saya harap Bapak Ibu, saya menjawab soalan Bapak yang bertanya. InsyaAllah pasti kita akan ketemu lagi ya. Kita akan ketemu lagi di waktu yang lain, dan saya juga siap sekiranya Bapak Ibu awal-awal sampaikan kepada host soalan-soalannya. Cuma yang saya harap biarlah soalannya lebih matang supaya lebih membantu pengkayaan ilmu kepada seluruh tamu-tamu kita yang hadir pada malam ini. Kalau soalannya sekadar sekadar apa tadi saya ada lihat di chat, mungkin soalan itu kurang. Yang dia beli dia udah beli notes yang 1.000-nya enggak kelihatan, tapi kan udah terekam kan di smart contract-nya notes itu. Ya, soalan begitu mungkin ya sesuaikan aja ke leader-leader masing-masing. Mereka udah ada jawabannya, malah udah diberikan pencerahan juga. Semua data terekam di blockchain ini tidak pernah ada kekhawatiran. Itu yang menjadikan kenapa blockchain ini begitu utuh dan begitu terpercaya. Tidak ada manipulasi bisa dibuat dengan data yang terekam di Block Explorer. Tidak ada manipulasi yang bisa di-delete ataupun di reverse, di U-turn lah. Kita bisa U-turn, nggak bisa. Dia one way aja blockchain ini. Semua data terpencar secara transparan, dan Bapak yang telah partisipasi ke notes ya, udah terekam, dan di situ developer akan ambil wallet address ini dan dimasukkan saat listing dalam keseluruhan mungkin puluhan atau mungkin ratusan smart contract yang terikat setiap satu sama lain. Setelah listing nanti seluruh code source code di smart contract ini akan disubmit, disetik, dan kita akan mendapat audit dan juga sertifikasi daripada setik setelah listing nanti. Jadi saya rasa setakat ini Bapak Ibu, sesi saya dengan pertanyaan dan jawaban yang telah saya sampaikan, InsyaAllah kita pasti ketemu di lain waktu, dan mungkin juga di masa yang lain, dan mungkin juga saya berada di lokasi yang lain, bukan di Hangzhou lagi. Salam semua kepada yang merayakan Natal, dan juga kepada yang bukan merayakan hari Natal. Ya, selamat tahun baru. InsyaAllah kita mulakan lembaran tahun baru ini dengan semangat dan juga harapan moga-moga 2026 ini adalah milik Noah dan seluruhnya setahun 2026 ya. Sekian daripada saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Peter. Terima kasih sebagai bentuk apresiasi banyak teman-teman memberikan reaksi kepada teman-teman. Teman-teman, terima kasih sekali lagi buat Mr. Abu. Tolong jangan lagi speaker kemenangan kita di bulan Januari yang lain. 2026. Nanti kita akan lanjut. Dari kita akan lanjut setelah ini. Saya mau ucapkan bicara terima ya. kasih kepada Kalian cukup dulu ya. Oke. Mau ucapkan Pak Abu, sekali lagi thank you. Salam dari komunitas Indonesia buat teman-teman yang di China ya, dan sekitarnya. Sekiranya Luis kasih saya di sini, yuk kita akan bangun sama-sama ya. Noah menjadi the best project 2026 in the world. Oke. Thank you Mr. Abu. Kita akan lanjut ya. Oke, teman-teman, kalau tadi kita dengar dari apa yang disimpulkan sebagai summary dari Mr. Abu, bahwa ada banyak poin penting yang mungkin masih ada yang bilang saya belum paham dan segala macam, tapi kita akan memberikan summary juga nanti di grup, bisa begitu. Ada catatan demi catatan di sini. Saya tahu ada beberapa orang yang suka mencatat summary-nya. Kalaupun nanti salah, kami akan menyimpulkan nanti, membenarkan. Kenapa? Karena sudah ada korelasi ya teman-teman. Pertanyaannya tentang X dan X korelasinya bagaimana? Bagaimana bisa harga naik? Teman-teman bisa bayangkan ketika kita habiskan NFT sekarang, wow, itu luar biasa. Sebagai speaker penutup ya, malam hari ini sebelum nanti ada testimoni, kita mengundang Coach Dian. Mungkin Coach Dian masih ada punya waktu untuk bisa berbicara. Pak Peter, 1 detik aja. Coach Dian dulu. Coach Dian nanti sebentar Pak Wayan. 1 Pak detik. Wayan ini nggak Pak sabar. Wayan sudah keluar, Mr. Abunya udah keluar. Dah. Bentar ya. Mau Sebentar ya. ucapkan terima kasih. Sudah keluar Pak Abunya udah keluar. Oke, Coach Dian masih ada di sini? Oke, baik Pak Peter.
terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter dan juga Pak Abu. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendengarkan secara langsung apa yang dipaparkan oleh Pak Abu. Saya yakin mungkin di antara kita semua ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang pura paham, ada juga yang mungkin nggak paham sama sekali Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, itulah proses. Begitupun Pak Abu menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Sebenarnya sering juga Pak Abu menyampaikan ke saya, rata-rata soalan atau pertanyaan yang ditanyakan oleh komunitas Indonesia adalah soalan yang bisa dibilang tidak mengarah ke pemahaman ya Bapak Ibu. Lebih ke hal yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Tapi nggak apa-apa, itulah keunikan dan keragaman di negara kita, termasuk saya pun sendiri banyak pembelajaran, banyak ilmu yang diberikan dari Pak Abu, dari setiap pertemuan bersama beliau, sehingga sekarang sedikit memahami bagaimana ritme pengelolaan atau mekanisme tata kelola dalam pasar modal yang mungkin di dunia pendidikan kita semua, kita tidak diajarkan hal ini Bapak Ibu. Kita cenderung diajarkan bagaimana kita jadi anak yang pinter, jadi anak yang cerdas, bekerja untuk dapat uang. Tapi di sini bersama Pak Abu membuka semuanya bagaimana sistem itu yang mengatur bagaimana uang itu berputar. Lah, untuk komunitas di Indonesia yang mungkin tidak memiliki pengalaman dalam hal ini, kita cenderung terburu-buru mengambil keputusan dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya ikut bisnis yang mungkin bisa dibilang tidak baik. Sehingga hal baik pun akan dianggap sama. Tapi tidak apa-apa. Pada malam hari ini, teman-teman semua secara langsung mendapatkan penjelasan ya. Menurut saya, bahkan kalau bercanda sama Pak Abu, kalau kita paksa untuk tampil, kalau bercanda ya ini teman-teman ya, sebenarnya ibaratnya bayar berapa bisa dilakukan kan seperti itu. Tapi itulah Pak Abu dengan kerendahan hatinya, beliau mau membagikan ilmu gratis ini ke kita semua Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, singkat cerita saya mau menegaskan lagi kepada Bapak Ibu semuanya bahwasannya penting sekali kita memiliki LP yang sehat, yang siap kita korelasikan dengan fase kedua. Dan teman-teman langsung mendapat informasi dari Pak Abu. Artinya mungkin kalau saya, Pak Peter, Mas Mamet, Pak Ayub yang berbicara, mungkin teman-teman masih ada hal yang mungkin, kamu ini siapa? Tapi insya Allah dengan Pak Abu, dengan data yang beliau miliki, dengan segudang pengalamannya beliau, dengan finansial beliau, harusnya kita ini berpikir, Pak Abu saja orang yang memiliki finansial kuat. Withdraw terakhir tadi sempat ditunjukkan ke saya itu bulan Maret Bapak Ibu. Tadi juga disampaikan sama beliau terakhir withdraw bulan Maret. Dan terkumpul uang 1 juta US. Terkumpul uang Xcoin 1 juta lebih. Dan tidak pernah withdraw. Itulah sebenarnya orang yang paham di mana kita saat ini sebagai pondasinya. Dan oleh sebab itu semua saya kembalikan kepada kawan-kawan semua, kepada Bapak Ibu semua dengan pemaparan dan penjelasan dari Pak Abu. Artinya di sini teman-teman masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan cuan besar. Karena menurut Pak Abu, singkat cerita tadi kalau saya simpulkan, kesempatan besar, cuan besar adalah di mana saat ini yang kita pegang Xcoin dan kita perbanyak LP. Jadi ketika dipadankan atau dikolerasikan, kenaikan Xpool akan berpengaruh signifikan kepada distribusi bagi hasil yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu mungkin bagi kawan-kawan semua yang masih memiliki ya, khususnya yang sudah tergabung ya di fase pertamanya NFT ini, kalau sekiranya memang ada uang, silahkan belikan NFT seperti yang dipaparkan supaya dapatkan hasil maksimal. Dan untuk teman-teman baru
juga bisa diarahkan NFT dengan peluang yang tadi dipaparkan Pak Abu, adanya percepatan rilis aset, kenaikan harga X-Coin, serta penambahan total aset yang kita miliki ketika kita sudah mendapatkan rilis aset. Jadi itu mungkin Pak Peter, banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Abu, yang saya yakin teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini paham. Bagi yang nggak paham, silakan telepon, silakan japri ke leadernya masing-masing ataupun ke kami, ada Pak Peter, Mas Mamet, Mas Tio, Pak Ayub, untuk berdiskusi secara langsung bagaimana sistem pengelolaan uang yang sebenarnya ini bekerja, dan bagaimana Noah ini adalah menjadi sebuah bisnis yang benar-benar jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi itu saja Pak Peter, mungkin informasi atau tambahan dari saya. Saya yakin di sini teman-teman melihat perbedaannya dengan bisnis-bisnis yang lain, di mana kita selalu memaparkan sesuatu yang sejalan ya. Apa yang disampaikan Pak Abu pun sebenarnya juga sering dan berkali-kali kita sampaikan. Artinya kembali lagi seperti yang Pak Abu bilang, sifat dari komunitas kita sendirilah yang menentukan sukses tidaknya proyek yang kita bangun. Sama pun Bapak Ibu ketika berbicara Bitcoin. Bitcoin bikin harga tembus 2 miliar karena sifat dari komunitasnya. XRP, Ethereum, BNB, Solana. Kenapa bisa sukses? Karena sifat dari holder-holder yang membangun komunitasnya. Dan di sini, di Noah Labs Project, yang membuat Noah Labs Project sukses adalah sifat dan karakter dari holder-holder yang saat ini membangun dengan proses minting NFT. Karena sering kita sampaikan, kita adalah pondasinya. Apabila sifat atau pondasi dari proyek kita ini lemah, yang gampang tergoyahkan dengan informasi negatif di luaran, juga akan berdampak dengan kurang maksimalnya hasil proyek atau bisnis yang kita bangun. Mungkin itu saja Pak Peter dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Pak Peter, dan mungkin dilanjutkan, mungkin ada Pak Jenderal atau teman-teman yang lain barangkali memberikan pendapat atau pertanyaan. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan semuanya, semoga sukses dan sehat selalu. Baik, terima kasih Coach Dian ya teman-teman, kita berikan apresiasi plus buat Coach Di juga ya teman-teman. Malam hari ini kita cukup malam ya. Di tim Merauke sudah 12:30, sudah subuh itu teman-teman. Tim Indonesia Timur Tengah sudah 10:12, kita 10:11 ya. So teman-teman, kalau ada pertanyaan 1, 2, 3, kita buka sesi ini di raise hand. Kita untuk membantu menjawab kalau masih ada yang bingung. Kalau enggak, kita masih tetap akan ada sesi Zoom selanjutnya besok teman-teman. Jadi jangan kita habiskan semua malam ini. Besok kita akan lanjutkan supaya kalau besok karena Pak Abu kita tadi sesuaikan waktu, mungkin besok kita akan bikin waktu lebih cepat ya, supaya Indonesia Timur betul-betul tidak terlalu malam ya. Bisa jadi jam 7 seperti biasanya kita mulai. Jadi jam 8 untuk Indonesia Tengah dan jam 9 untuk Indonesia Timur, seperti itu. Oke, terakhir ada Pak Jenderal Ayub di sini. Better, saya ada pertanyaan dikit. Tunggu. Pak Jenderal Ayub mana? Saya ada pertanyaan sedikit. Oke, Pak Asroy Ahmad, silakan. Ya, saya kan baru ikut ini, baru 1 minggu ini baru diajak teman ini. Baru jadi diajak join, saya beli 2 MRT. Jadi tapi belum di staking, belum rilis katanya. Jadi nanti kalau udah listing katanya baru rilis katanya. Jadi saya belum paham ya, saya ikut-ikut aja gitu. Jadi gimana itu? Oke, Pak Asroy, karena ini beli langsung dari leader, supaya tidak ada miss di sini ya. Saya belum paham ini, belum di staking kah atau di apa? Tolong hubungi leader ya langsung ya, Pak Asroy, boleh ya? Pak Asroy, ya, supaya lebih clear, jadi tidak ada persepsi yang berbeda. Oke, teman-teman yang mau beli NFT banyak pilihan, hanya sekedar min. Nanti pasti banyak leader yang butuh, leader pasti butuh ini karena penampungnya sedikit. Pasti leader akan beli, harganya berapa pasti akan dibeli oleh leader. Kalau teman-teman sudah staking berarti ada yang namanya koin yang dirilis setiap
Dan kabar baiknya setiap kita yang ada sekarang ini, untuk kita staking, koin dirilis, bisa jauh lebih cepat dibandingkan kami-kami yang di awal, kan begitu, karena butuh dulu 15 hari, tapi misalnya Abu katakan bisa jadi ya 100 hari, kalau cepat bisa jadi 90 hari, 80 hari itu sudah rilis setelah fase listing dimulai ya. Itu Pak Asroy mungkin hubungi leader ya. Oke, Oke, Pak. Silakan Pak Asep. Pak Asep. Halo, ya Pak Peter. Ya, silakan. Mau tanya terkait Koin X. Untuk fase 1 ini kan Koin X setelah kita jual, Koin X itu kan terburning. Nah, untuk fase 2, apabila yang jual Koin X atau terburning akan ikut terburning juga atau bagaimana Pak Peter? Itu udah pasti. Setelah itu udah fase pasti 2. ya, udah pasti teman-teman. Nggak mungkin sudah jual dia masih ada, udah pasti ya. Berarti fase 2 juga sama ya? Ya, kalau fase 2 kan ada mekanismenya. Ya, yang terburn yang mana teman-teman. Nanti kita akan lebih pakai PowerPoint supaya teman-teman tidak gagal paham. Tapi yang pasti ini X di fase pertama itu akan terus terburn ya. Siap, terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. Alfandra, silakan. Terakhir Oke, ya. Coach Peter. Thank Silakan. you. Izin Coach bertanya Ya, terkait silakan. yang di fase 1 ini kan kita minting NFT. Ya kan? Kalau misalnya nanti masuk ke fase 2, downline kita ini ada membantu nggak terkait entah itu penambahan koin XK atau dapat persentase kah? Nah, kalau minting NFT ini kan kita dibantu dengan tendangan. Bagaimana dengan fase 2-nya? Itu aja Coach. Ini kabar baiknya fase 2 itu teman-teman, ini keren banget. Kalau fase pertama itu kan hanya percepatan rilis koin kita kan. Tapi kalau di fase 2, apa yang kita bangun itu bukan hanya dibatasin sekedar dari apa yang kita staking kan. Contohnya kita staking 1000 USDT, ini contoh ya. Maka penghasilan kita hanya 2 kali dari 1000, tidak ya. Bisa berkali-kali teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih spesifik ya Pak Alfandra untuk fase 2 ya. Sekali lagi spesifik. Tadi kita undang Mr. Abu itu supaya teman-teman memahami korelasi antara fase pertama dan kedua. Bagaimana mekanismenya bisa berjalan. Ingat LP ini saya juga baru paham banget tadi, LP yang ada itu akan menjadi pembelian koin awal di Expulse ya. Bayangkan kalau kita punya LP tembus 3 juta teman-teman. Kalau kita tahan sekarang 3 juta dibelikan di Expulse di awal, dia 10 kali naik $30 juta. Itu kan untuk kita juga semua. Kasarnya kan begitu. Di luar note kan berbeda ya. Itu kan perhatiannya untuk fase pertama, dan itu kepentingan saya dan teman-teman. Itulah yang diberikan gambaran, ada bonus dan lain sebagainya. Jadi ayo teman-teman, konsensus itu kalau Bitcoin itu tidak ada orang-orang awal yang menjadi konsensus karena tidak saling kenal. Tapi ketika sudah mulai muncul wallet-wallet yang bisa dibuka oleh publik, itu mereka punya komunitas tuh ada di satu badan ya, entah Telegram, entah Twitter, itu mulai bermunculan untuk saling menguatkan bahwa yuk kita hold. Tetapi Noah dari awal sudah dibangun berdasarkan asas konsensus. Sistemnya DAO ya. Ini sangat keren ya. Apalagi kita Mr. Abu bilang menguasai pasar 50% saat ini di dunia. Jangan sampai fase kedua kita menguasai tinggal 5%. Ini kerugian besar buat tim Indonesia. Ya, Pak Alfandra nanti kita bahas nanti itu ya lebih detail ya. Oke Coach. Oke. Thank you Coach. Baik teman-teman. Saya izin, ini kita sudah malam sekali di tim Merauke ya. Sudah 1:30 lewat, sudah subuh. So teman-teman, karena waktu juga malam hari ini Pak Jenderal Ayub tidak bisa bergabung ya, besok pasti bergabung. Kita izin pamit, saya Peter Alfian mewakili tim leader ya teman-teman, menyampaikan atau memohon permohonan maaf apabila ada kata salah, tindakan, bahkan memotong teman-teman dalam bertanya, karena kita tadi lebih dari 400 orang, so kita akan gunakan waktu dengan maksimal. Pak Wayan, saya pribadi minta maaf ya ketika di-cut. Nanti kita akan bertemu di sesi Zoom selanjutnya. Pak Wayan bisa bertanya banyak, bisa call saya dan Coach Dian supaya lebih clear. Salam hormat dari saya, sampai ketemu di Zoom selanjutnya. Sukses buat teman-teman. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.